Nama saya Yohanes Manurung, NPM 13118102, jurusan Manajemen Transportasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja ada 4, di mana yang pertama evaluasi karyawan, kedua pengembangan karyawan, ketiga pemeliharaan sistem, yang keempat yaitu dokumentasi. Indikator penilaian kinerja ada 5, di mana yang pertama jumlah pekerjaan, yang kedua kualitas karyawan, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat kehadiran, yang kelima kemampuan kerjasama. Kriteria penilaian kinerja ada 4, yang pertama sifat, perilaku, hasil, dan pekerjaan. Penilaian kinerja itu sendiri dilakukan kepada karyawan itu sendiri, rekan kerja, atasan, bawahan, dan juga kepada konsumen. Setelah itu kita masuk kepada yang kedua, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain dalam suatu organisasi agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mencapai tujuannya. Tugas kepemimpinan ada 3, di mana yang pertama merencanakan, yang kedua memantau, dan yang ketiga menjelaskan. Gaya-gaya kepemimpinan ada beberapa, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan demokratis, otoriter, instruktif, delegatif, dan birokratif. Presiden B.J. Habibie contohnya, dia memiliki gaya kepemimpinan demokratif, di mana pada masa pemerintahan B.J. Habibie melakukan kebebasan pers dibuka selebar-lebarnya sehingga melahirkan demokratis yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan komunikasi, di mana komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari orang atau kelompok yang mengirim pesan atau disebut sender, dan pihak yang menerima pesan atau disebut receiver, dalam rangka mencari kesamaan arti, di mana sender itu sebagai pengirim pesan, dan message pesan yang dikirim, dan media yang digunakan untuk mengirim pesan tersebut, dan receiver yaitu penerima pesan tersebut. Dan di mana ada umpan balik atau feedback, di mana feedback tersebut receiver sebagai sender atau disebut sebagai pengirim pesan, dan sender akan menjadi sebagai receiver dan yang disebut sebagai penerima pesan, dan itulah yang disebut umpan balik.